Nah, contohnya seperti Pak Pendeta ini kan, langsung dia naik. Salah masuk. Langsung Pendeta Yunus naik. Tuh, kan? Nah, ini Kristen-Kristen baik semua. Pak Pendeta Febri pun naik. Ini baik-baik semua ini. Salah masuk kita. Dari mana Pak Pendeta? Salah pencet kita. Oh, salah pencet. Biasa lagi hitung puluh-puluh Bang Febri. Lagi hitung puluh-puluh. Jangan sampai salah pencet. Nanti kalau salah pencet, orang itu ngomong aduh, itu kalau salah pencet. Hati-hati, jangan salah pencet. Lagi hitung puluh-puluh. Lagi hitung puluh-puluh. Biasa. Oh, beliau langsung bilang, Pak Pendeta Yunus, nanti saya DM minta nomor WA, saya mau ke Manado. Serius? Dalam bulan ini mau ke Manado, dari Manado ke Gorontalo, baru ke Jakarta. 2000 tahun itu bercerita begitu. Bukan, masalahnya kita tunggu ini dulu. Masa kita mau naik kapal bayar dengan Yohanes 1 nomor 1? Diturunkan kita di tengah-tengah laut. Datang Manado. Di tengah-tengah laut. Iya. Nah, kalau Bang Febri ini Kristen yang jujur. Ini teman-teman, ini saya kasih perkenalkan kalian ya. Pak Febri ini dari seorang Katolik Kristen yang jujur. Pokoknya rasanya beda sama Katolik-Katolik yang lain. Ditanya A, jawabnya A. Ditanya B, jawabnya B. Tapi kalau Pak Pendeta ini di atas yang Protestan, aduh mama sayang ditanya minyak kelapa yang dijelaskan minyak lintah. Jauh sekali. Baru ujung-ujungnya, kamu kan tidak paham. Gimana kita pakai Gimana Pak Pendeta? bahasa Indonesia, nah nyambung lah. Kan saya bertanya, contoh saya bertanya Pak Pendeta. Contoh yang itu yang kemarin Pak Pendeta terputar-putar itu, Yohanes 14:1 itu. Ada berapa yang harus kita percaya di situ Pak Pendeta? Yohanes 14:1? Ada 2. Ada 2. Yang mana Tuhan? Nah, dua-dua Tuhan. Nah, dua-dua Tuhan. Berarti Tuhan Pendeta 2. Tuhan 1. Nah kan? Sudah saya bilang. Tapi kita lestarikan. Harus kita karantinakan ote-ote seperti Pak Pendeta ini. Karena dia baik sekali kan. Gimana kabar? Pak Pendeta yang baik hati dan tidak sombong. Gimana kabar? Baik, sehat. Pak Pendeta Manado di mana? Betul mau datang atau Iya, betul mau datang, betul. Bahkan ada yang sudah siap tanggung saya punya uang tiket. Ini saya sendiri. Karena kita mau adakan begini, kita mau adakan diskusi offline di Jakarta. Kalau Pak Pendeta siap, Pak Pendeta kita undang. Mau? Biayai oleh kita. Mar kalau kalah pulang masing-masing. Kalau kalah pulang masing-masing. Mau? Yang penting Injil itu tersampaikan, banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Uang itu kecil di mata Tuhan. Kalau satu orang itu berharga di mata Tuhan, itu. Ya jadi begini Pak Pendeta. Jadi saya mau ke Jakarta rencana bulan-bulan ini. Tapi saya mau safari lagi. Kalau diskusi di Jakarta itu kan saya Papi Gembala sama Uni Rifa, insya Allah kan, sama Pak Budi Asali sama kawannya. Nah tapi ini saya ada mau safari, saya bukan dari Ternate langsung ke Jakarta. Jadi saya dari Ternate mau ke Bitung dulu, ketemu sama kawan yang Oten juga, Ungke. Dari ke Bitung baru saya ke Manado, ketemu sama Viro, sama Jenrico, sama Pak Pendeta Yunus. Setelah itu baru jumpa ibu di Gorontalo. Dari Gorontalo baru saya terbang ke Jakarta. Gitu. Ya Pak Pendeta. Jadi minta nomor WA nih. Kita ketemu nanti kita live langsung begitu. Kita di tempat-tempat ngopi di Jarot apa di mana. Di mana bagus? Di Pak Pendeta Puruma sudah? Atau? Datang. Nggak apa-apa. Hah? Mana-mana. Di rumah? Oke. Kalau enggak di apa Jarot, jangan di Jarot. Bagus di mana tanpa bagus Pak Pendeta? Di Mega Mas ya. Oh di Mega Mas. Oke boleh kita santai situ kan. Sambil ngopi-ngopi sambil live ya.
Paling bagus dekat masjid. Biar langsung asyhadu. Bagus. Iya. Ada yang bilang Iya teman-teman, doa-doakan ya teman-temannya. Karena saya sama Papi Gembala nanti diskusi insya Allah di Jakarta. Semoga Allah mudahkan ya. Ya, jaga diri. Ada yang tapping, jaga diri baik-baik. Pak Pendeta sudah nikah kan? Oh dia. Siap. Apa yang mau kita bahas nih Pak Pendeta? Silakan. Apa salam-salam dulu sama saya punya netizen. Ya, semoga Tuhan memberikan kasih karunia. Silakan. Salam-salam dulu sama saya punya netizen ini. Silakan Pak Pendeta. Salam-salam. ya. Salam kenal, salam sejahtera. Ya, bersyukur bersyukur boleh dapat boleh masuk ya. Tapi tujuan saya terus beritakan tentang Injil ya, karena Injil itu kabar baik, kabar keselamatan. Ya, biar banyak orang yang percaya, Roh Kudus yang bekerja ya. Asyhadu Pak Pendeta. Waduh. Ya. Kenapa saya terus berdiskusi dengan Pak Loding ya? Banyak netizennya ya. Bagi saya netizennya perlu dengar firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan itu kebutuhan manusia ya. Alkitab juga bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah ya. Sabar Pak Pendeta, ada ini di bawah. Ken bilang Yunus itu Islam. Nah, bagaimana Pak Pendeta? Coba silakan. Ya, enggak apa-apa lah. Kan ada Yunus itu kan hanya sebuah nama. Begitu. Ada nama silakan, Islam. Siapa saya punya netizen. Lanjut. Ya. Jadi walaupun kita berbeda keyakinan, tapi kita saudara, gitu. Sampai dimanapun kita saudara, gitu. Satu Indonesia. Makanya jadi perbedaan keyakinan itu menjadi perpecahan, jangan. Nah, gitu. Kenapa saya suka diskusi dengan Pak Loding, walaupun dia lama loading tapi firman itu terus sampai kayak gitu. Firman itu. Makasih Pak Mawardi, Pak Ami, makasih semuanya. Jadi teman-teman, Pak Pendeta ini itu tidak pernah saya mendapatkan dia menghujat walaupun dia diskusi dimanapun. Cuma yang banyak itu kalian tanya kota Manado, dia jelaskan kota Papua. Jadi agak bagaimana begitu ya. Pokoknya yang penting itu. Pokoknya apapun yang dia jawab itu. Terus saya bilang, Pak Pendeta tidak takut kah kalau jemaat nonton? Jadi di gereja itu Pak Pendeta sudah kasih ayat-ayat bilang Tuhan marah main TikTok. Padahal Pak Pendeta di TikTok. Karena takutnya kalau jemaatnya nonton, oh masa pendeta saya dibikin lebih pintar daripada loading. Nah akan mereka lari ke saya kan. Nah itu teman-teman. Jadi beliau ini bebas di TikTok. Makanya terkadang kalau ada satu orang dia punya jemaat yang sudah tengok TikTok, langsung Pak Pendeta adakan ibadah emergensi. Jadi dia khotbah di ibadah emergensi situ. Wahai jemaat-jemaat yang dikasih dalam nama Tuhannya Yesus, ya, kalau boleh jangan lagi kita main-main TikTok. Tidak ada manfaat di TikTok. Padahal takutnya jangan sampai Pak Pendeta ketahuan kalau diskusi mutar-mutar. Silakan. Astagfirullahaladzim. Lanjut Pak Pendeta. Justru saya mengajak jemaat
pakai media sosial, beritakan tentang Injil. Karena hidup manusia ini sekarang ini 90% hidup di muka media sosial. Disitulah kesempatan kita memberitakan tentang Yesus. Karena Yesus itu berkuasa di bumi dan di sorga. Nah, gitu. Jadi saya mengajak Tapi kalau jemaat, mereka sudah nyaman di TikTok, kalau mereka sudah nyaman di TikTok, mereka tidak gereja lagi gimana Pak Pendeta? tidak boleh, harus gereja. Harus. Karena beribadah itu penting, mengandung janji dan hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Makanya Paulus bilang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ada apa di pertemuan ibadah? Kita saling menguatkan, hidup saling mendidik, mengajar. Itu keuntungan di dalam kita beribadah, begitu. Coba kalau jemaat bertanya kepada pendeta di dalam Matius 11:25, bagaimana cara pendeta untuk menjawab dan menerangkan? Nah, tentang apa dulu? Baca dulu. Nah, misalnya jemaat tanya begini, Pak Pendeta, saya mau bertanya dalam Matius 11:25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi maksudnya apa ini Pak Pendeta? Kok Tuhan bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi? Silakan. Iya. Yesus sedang bicara sebagai manusia. Ya. Oh, berarti dia manusia bukan Tuhan. Nah, ini jadi bicara sebagai manusia karena datang sebagai manusia. Sebagaimana manusia itu harus bersyukur punya Tuhan. Tapi kita harus tahu, Yesus itu manusia, dia juga Tuhan. Oh, berarti dia manusia, dia juga Tuhan. Oh, iya. Berarti di Taman Getsemani itu dia berdoa kepada dirinya sendiri. Ya, dia berdoa pada dirinya sendiri, dia Tuhan. Iya, boleh. Pokoknya ya ibaratnya kalau mobil itu double garden lah ya. Double garden ya. Coba lanjut. Berikan pencerahan. Saya dengar dulu, silakan. Pencerahan dari seorang Pak Pendeta, silakan. Jadi karena dia begitu mengasihi manusia, dia datang sebagai manusia. Dia tahu jalan hidup manusia itu bukan hidup kekal, kebinasaan kekal. Makanya dia datang menjadi sama dengan manusia. Makanya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan seisi dunia ini, ya, bukan kepada hanya kelompok agama ini, bukan, tapi seisi dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga mendatangkan yang namanya Yesus ke dunia. Supaya semua yang bernafas, supaya semua orang datang percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di bawah kolong langit yang bisa membawa manusia untuk kepada kehidupan kekal itu hanya Yesus. Begitu, hanya Yesus. Di luar itu tidak ada. Tapi ini memang Pak Pendeta bicara jujur atau? Alkitab itu jujur sekali, Alkitab itu. Coba saya tanya, kita tanya Dola dulu ya teman-teman. Dola, apakah Pak Pendeta itu kalau berbicara jujur? Tidak ada pendeta yang jujur. Pendeta kalau berbicara takut hilang perpuluhan. Nah, bukan saya. Dola turun tangan Pak Pendeta. Coba Pak Pendeta bernarasi yang jujur, saya mau dengar coba. Di Matius 11:25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Apa maksudnya itu? Coba tanya apa? Tanya ya. Dola, apa Alkitab itu salah atau benar? Tanya di dia. Baik, sabar. Kalau manusia
Coba Pak Pendeta tanya sendirilah. Coba saya kasih besar sedikit. Silakan tanya Pak Pendeta. Ya. Pastor je tanya. Pak Loding je Apa? tanya. Iya tanya apa? Coba tanya apa? Tanya apa? Coba tanya. Alkitab itu benar atau salah? Coba tanya. Dola Alkitab itu benar apa salah? Kristen tidak punya Alkitab. Yang ada hanya Bible alias bimbingan Belanda. Oh, yang ada hanya Bible, bukan Alkitab. Ini. Coba. Orang mana sih itu dola itu? Kagak dia tukang Tanya. Oke. Kenapa? kagak dia tukang pajak di pasar, dola-dola orang. Masa Pak Dola, masa Pak Pendeta bagaimana ini Pak Pendeta ini? Coba. Masa dia nih tahu Alkitab? Saya tanya, dola ada di Ya gereja? makanya. Dola masuk gereja atau dia di pagar gereja ini dola ini? Saya ada tanya sama dia. Apa tadi? Dola, apakah kamu tidak tahu apa tadi? Tidak tahu apa? Coba bilang ulang. Saya kasih dekat. Apa? Apa? Dola, apakah kamu tidak tahu Alkitab? Alkitab nama lain Al-Quran. Kalau Kristen kitabnya Bible bimbongan Belanda. Oh, Bibel bimbongan Belanda. Yang dibilang ini Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Coba. Apa yang Anda mau tanya? Coba Pak Pendeta begini. Coba kita dengar sama-sama dulu teman-teman penjelasan Pak Pendeta tentang Matius 11:25. Saya baca Matius 11:25 Pak Pendeta ya, boleh? Ya? Oke. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Kalau jemaat tanya, Pak Pendeta, kok ada ayat bunyi Tuhan Yesus bersyukur kepada Tuhan Bapa di langit dan bumi, bagaimana itu? Coba silakan Pak Pendeta. Kita mau dengar, silakan. Iya. Kalau dalam Alkitab itu Allah dan Firman. Yesus itu disebut Firman. Firman yang menjadi manusia. Jadi Allah itu sumber segala sesuatu. Jadi Firman. Nah, makanya Yohanes 1:1, pada mulanya adalah Firman, Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Nah, kalau Firman itu adalah Allah, berarti Yesus bisa tidak disebut sebagai Allah? Bisa. 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah yang telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Jadi Yesus itu adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Begitu. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, berarti kita percaya kepada Allah. Begitu. Jadi kalau kita menolak Yesus, sama dengan kita menolak Allah. Nah, Allah dalam Islam kan berbeda dengan Allah dalam Kristen. Jadi kita tidak bisa samakan itu. Justru Islam perlu dipertanyakan Allahnya yang bagaimana. Begitu. Dola, apakah benar yang disampaikan Pak Pendeta tadi yang sudah kita dengar sama-sama? Penta itu bicara ngawur. Dia tidak paham Bible. Yang dia paham hanya perpuluhan. Pendeta berbicara takut hilang jemaat. Yang bentar Yesus berdoa kepada Tuhan Bapa. Karena Yesus hanya utusan. Nah, aplikasi bukan saya. Nih,
Coba. Apa yang Pak Pendeta mau tanya sama Dola? Silakan. Dola itu nggak perlu diselamatkan, tepatnya sudah di neraka. Masa Dola tidak perlu diselamatkan? Bagaimana kalian ini? Kenapa Dola tidak perlu diselamatkan? Coba, kenapa? Iya, yang diperlu selamatkan tuh orang netizen yang Mbak Uni ini. Ya, netizen pengikutnya Pak Loding ini, itu yang perlu diselamatkan. Begitu. Karena firman itu untuk orang hidup, bukan orang mati. Kenapa Pak Jadi Pendeta kalau tidak percaya Dola? Padahal aplikasi ini. itu kan semua dibuat manusia. Nggak perlu dia diselamatkan. Yang perlu diselamatkan itu Pak Loding dan pengikutnya. Itu yang perlu diselamatkan. Jadi kalau kita Berarti Pak Pendeta, untuk mendapatkan keselamatan itu kita harus menuhankan Yesus atau kita harus menjadi begini. Di dalam Yohanes 3:16 bunyinya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Berarti kita percaya kepada anaknya ini sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Coba silakan. Supaya sebagai kita memperoleh hidup yang kekal. utusan Tuhan, karena Alkitab bilang begini, nama Yesus, nama yang berkuasa di bumi dan di sorga. Itu yang pertama, nama yang berkuasa di bumi di sorga. Kalau nama berkuasa di bumi sorga, kira-kira Tuhan atau manusia? Cuma ya tentu Tuhan lah. Tidak ada manusia yang berkuasa hanya di bumi saja pun tidak ada. Ya maksimal presiden, itu pun menguasai sebagai kepala negara. Kalau Yesus kan berkuasa di bumi. Bumi ini dalam kuasanya. Di sorga, dia berkuasa di sorga. Jadi kita tidak bisa samakan, Yesus itu manusia biasa. No. Yesus itu Tuhan. Begitu. Kalau dia bisa datang menjadi manusia, berarti dia penting bagi manusia. Bagaimana itu? Dola, apakah kamu paham dengan penjelasan Pak Pendeta tadi? Sudah saya bilang pendeta tidak nyambung. Ditanya kiri, jawabnya kanan. Yang saya betul juga. Yang saya tanyakan begini. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Silakan. Dan mana dalilnya? Iya, kalau mau percaya, kalau mau selamat, ya percaya sebagai Tuhan, ya. Kalau hanya percaya dia sebagai manusia biasa, kita tidak akan selamat. Karena hanya Tuhan saja yang bisa dapat menyelamatkan. Begitu. Coba tanya Dola, dia masuk surga atau masuk neraka Dola ini? Penjelasan Anda kok beda ya? Dola, apakah paham tadi? Coba Dola, di dalam Yohanes 3:16 itu jawabannya ada di mana? Di dalam Yohanes 3 nomor 16 itu jawabnya ada di Yohanes 17 nomor 3. Coba baca Yohanes 17 nomor 3. Coba baca. Coba baca. Coba Yohanes 17:3. Ya, dari ayat 1, demikian kata Yesus, lalu ia mengadakan langit dan berkata kepada Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Jadi Yesus pemegang kuasa segala yang hidup. Demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar
dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, Iya, berarti kita- untuk memperoleh hidup yang kekal mengenal Yesus sebagai utusan kan? Bukan Tuhan kan? Nah, bersyukur kalau Benar kita tidak? mengenal dia sebagai utusan. Nah, Tentu- coba Pak Pendeta kasihkan saya dalil di mana dalil untuk apa, di mana dalil itu untuk mendapatkan hidup yang kekal kita harus menuhankan Yesus. Dalilnya di mana? Coba. Saya ambil ayat dulu, izin Pak Pendeta. Silakan. Yohanes 14 ayat 6 itu. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi semua yang mau selamat harus datang kepada Bapa. Harus datang kepada Yesus. Nggak mau sampai. Karena di sorga itu bukan jalan manusia yang perlu kita, itu Yesus itu adalah pintu jalan keselamatan itu. Melalui Yesuslah kita memperoleh keselamatan. Kalau tidak melalui Yesus tidak akan selamat. Karena Alkitab sudah katakan dalam Yohanes Kisah Para Rasul 4 ayat 12, keselamatan di bawah kolong langit ini hanya ada dalam Yesus. Di luar itu tidak ada. Nah, gitu. Tadi Pak Pendeta kutip Yohanes 14:6. Di situ Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak akan sampai kalian kepada Bapa tanpa melalui aku. Benar tidak? Iya. Apakah ayat ini mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan atau pelantara antara Tuhan dengan manusia? Iya, Yesus sudah menjadi perantara kita. Yesus sudah Iya. Sekarang berarti Yesus ini pelantara antara manusia dengan Sang Maha Pencipta. Benar tidak? iya. Terus kenapa kalian tuhankan dia? Tidak tuhankan Bapa. Oke, Pak Pendeta percaya perkataan Yesus tidak? Percaya. Nah, bagaimana tanggapan Anda di Lukas 4 nomor 8? Coba baca. Lukas 4 nomor 8. Ya perhatian buku apa segala macam kau belajar. Lukas berapa? Lukas 4 nomor 8. Tetapi Yesus berkata kepada, tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia engkau berbakti. Nah, Yesus menyuruh menyembah kepada siapa? Pada Tuhan. Tuhan siapa? Siapa itu Tuhan? Yesus itu Tuhan. Ya, astaga. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah kepada Tuhan siapa? Kepada Tuhan Allah. Allah. Yang menyuruh siapa? Ya, Yesus. Berarti kenapa Pak Pendeta tidak mengikuti perkataan Yesus menyembah kepada Tuhan Allah? Coba jujur, coba. Ya, karena Yesus itu Tuhan Allah itu sendiri. Kalau engkau melihat Astagfirullahaladzim. Oke, Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, betul? iya, Dia firman Bagaimana adalah Allah. Oke, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, bagaimana tanggapan Anda di dalam Yohanes 1:18? Bertentangan tidak? Takutnya bertentangan. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Terus bagaimana tanggapan Anda di Yohanes 1:18? Coba Anda baca. Yohanes 1:18. Yohanes 1:18. Iya, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Benar enggak itu tertulis? Benar tidak? Kalau yang tertulis di situ adalah kebenaran, berarti Allah itu tidak terlihat. Sementara Yesus terlihat. Pak Pendeta mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Berarti disinilah terbukti apa kata Dola tadi. Pak Pendeta kalau berbicara takut perpuluhan hilang. Iya.
Kan sudah saya bilang tadi kan. Coba. Apa coba Pak Pendeta? Nih. Sudola takut. Sudah saya bilang pendeta tidak nyambung. Ditanya kiri, jawabnya kanan. Nah itu. Dola saja tahu. Kenapa Pak Pendeta? Karena memang begitu teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Beliau ini kalau diskusi luar biasa. Ya. Nah, Pak Pendeta, kalau merujuk kepada 1 Timotius 6 nomor 16 itu, di situ dikatakan begini. Tidak ada dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini sosok siapa? Di mana ada tulis? Aduh, tidak hafal Bibel pula Pak Pendeta ini. Pak Pendeta ini cuma hafal itu ketika ada jemaat siapa yang bayar perpuluhan agak minim-minim itu yang dia hafal. 1 Timotius 6 nomor 16. Coba dibuka baca. Baca dulu. Kita belajar sama-sama di sini. Pak Pendeta baca baru Pak Pendeta khotbahkan. Saya berikan waktu untuk khotbahkan di gereja ini. Tapi gereja saya ini gereja kurang dana ya. Jadi buat jemaat-jemaat yang dari gereja-gereja dari Kristen-Kristen berikanlah apa berkat-berkat sedikit kepada Pak Pendeta. Kemarin Pak Pendeta pelayanan di sini berkatnya sampai 1K Pak Pendeta ya. Luar biasa ya. Coba hari ini Pak Pendeta berikan pencerahan di sini biar dapat berkat-berkat dari jemaat-jemaat yang ada di bawah. Silakan. Coba. Jadi begini teman-teman. Ini kita latihan ya. Kita start dari 1 Timotius 6 nomor 16. Biarkan Pak Pendeta khotbahkan, biarkan Pak Pendeta jelaskan. Setelah Pak Pendeta jelaskan baru saya jelaskan. Nanti kalian yang menilai mana yang nyambung, mana yang tidak nyambung. Silakan. Coba. Ya, ini STT sama PST lagi akan uji ilmu ini. Oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh bahagia, raja. Bukan 1 Timotius 1 Timotius 6 nomor 16. Iya, baca di ayat 15. Oke, baca. Di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, bagaimana itu sosok siapa Pak Pendeta? Allah Ya, Bapa. Allah Bapa Tuhan. Oke, berarti Allah Bapa itu tidak terlihat dan tidak terhampiri. Bagaimana cara kita mengenal dia? Apakah Allah Bapa yang datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya datang ke dunia untuk memperkenalkan kalau dia itu ada namun tidak terlihat? Monggo, silakan dijelaskan. Silakan. Perjanjian lama, yes, kalau kita mau kenal lebih dalam itu, ya raja segala raja itu ya Tuhan Yesus, ya raja segala raja. Dialah yang awal, dia yang akhir. Ya, siapa raja segala raja kalau di dalam Alkitab itu bahwa dikatakan di dalam Yesaya 45 ayat 22 dikatakan begini. Sebab akulah Allah, tidak ada yang lain. Nah itu. Ya. Kalau Yesaya 45 ayat 18, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikan dan mengadakan, dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuk untuk didiami. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi firman Tuhan ini menegaskan bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini itu Tuhan. Ya. Nah, bagaimana dia itu disebut raja di dalam Alkitab, raja? Karena kerajaan Allah itu harus diberitakan. Karena raja saja boleh hancur, kerajaannya tidak akan hancur. Yesus itu raja atas segala raja. Ya. Makanya
Di dalam firman ini mengatakan dia satu-satunya tidak takluk kepada maut. Maut itu, takluk kepada maut ini, dia mati, tapi maut itu kan selama-lamanya, kalau sudah mati ya mati. Tetapi dia bisa bangkit dari maut. Nah, itu yang membedakan Yesus dengan manusia yang normal. Dia mati dan dia bangkit. Begitu. Dia mati dan Pak bangkit. Pendeta, begini Pak Pendeta yang terhormat, saya berikan waktu sekali lagi ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya. Nah, pertanyaan saya simpel sama Pak Pendeta. Kalau ini adalah sosok Allah Bapa, bagaimana cara kita mengenal sosok Allah Bapa ini? Karena dia tidak terlihat, dia tidak terhampiri. Bagaimana caranya kita mengenal dia? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya datang ke dunia untuk memperkenalkan kalau dia itu ada namun tidak terlihat? Iya, Coba. Bapa itu tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Iya, bagaimana cara kita mengenal dia? Bagaimana cara kita mengenal dia? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya datang ke dunia? Itu yang Pak Pendeta jelaskan, silakan. Iya, makanya kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 8 itu manusia yang sama seperti kita itu kepingin Filipus, dia kepingin melihat Tuhan, Bapa. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkan Bapa itu pada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, setelah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ya, telah melihat Bapa. Jadi Yesus itu wujud Bapa yang bisa dilihat dengan manusia. Jadi engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Begitu. Jadi apa yang kita mau tanyakan lagi kalau Yesus itu wujud dari Bapa itu sendiri. Oke, Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah gambaran Allah itu sendiri, gambaran Bapa itu sendiri. Betul? Betul? Iya. Alkitab Oke, sudah bilang. coba Anda, sabar. Coba Anda baca Roma 1, nomor 20 sampai 23. Bertentangan tidak dengan keyakinan Anda di situ? Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah gambar rupa Allah itu sendiri. Coba, bagaimana tanggapan Anda di Roma 1 nomor 20 sampai 23? Coba Anda baca. Roma 1 nomor 20 sampai 23, silakan. Roma 1 20 sampai 23. 23. Sebab apa yang tidak nampak baginya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahian, dapat nampak dalam pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka menjadi bodoh dan menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dan yang tidak fana dengan gambaran mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka, kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Mereka mengganti kemuliaan apa? Mereka mengganti kemuliaan Allah dengan apa sih itu, Pak Pendeta? Iya. Kalau kita mau untuk mengenal Allah, ya, mau mengenal Allah, kita harus dipimpin oleh Roh, karena Allah itu Roh. Kalau kita mau mengerti Allah, tapi kita masih memikirkan kedagingan kita, pakai cara berpikir manusia ini, tidak akan sampai. Karena Allah tidak bisa diukur dengan pikiran manusia. Jauh sekali. Nih Pak Pendeta,
Bukan masalah itu Anda bicara doktrin nih. Saya kasih jelaskan sama Anda biar Anda paham ya. Teman-teman tep-tep layar ya, takutnya kena pembatasan nih. Nih, perhatikan baik-baik Pak Pendeta ya, perhatikan baik-baik Pak Pendeta ya. Ini saya ajarkan Anda nih, perhatikan baik-baik. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat dan kuasa kekal, amin. Ini sosok Allah Bapa yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat terhampiri. Inilah sosok Allah Bapa. Nah, bagaimana cara kita mengenal sosok Allah Bapa ini? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya ke dunia? Nah, penjelasannya ada di sini. Yohanes 1:18. Di sini dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi sudah jelas, Allah Bapa ini tidak dapat dilihat. Nah, bagaimana agar kita bisa mengenal Allah Bapa itu? Maka Yesus datang untuk menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:37 apa ini? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Ini Yesus. Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Nah, dijelaskan dalam Yohanes 3:4. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yesus, apakah benar kamu menyampaikan firman Allah? Nih, dijelaskan dalam Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini, Yesus, bukannya kata Pak Pendeta Yunus, kamu yang Tuhan? Apa kata Yesus di sini? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang kudengar dari, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jeder. Dari beberapa ayat menjelaskan Yesus itu utusan. Yohanes 17:3, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17:8, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5:37, Yesus utusan Tuhan. Coba Yohanes 11:42, Yesus utusan Tuhan. Matius 12:15, Yesus hamba Tuhan. Matius 11:25, Yesus berdoa kepada Tuhan. Kisah para Rasul 4:27, Yesus hamba Tuhan. Kisah para Rasul 3:13, Yesus hamba Tuhan. Yohanes 12:49, Yesus diperintahkan oleh Tuhan. Yohanes di Markus 12:29, Yesus punya Tuhan. Di dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus perintahkan untuk menyembah kepada Tuhan. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Yesus, apakah Tuhan Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Maka apa kata Yesus dalam Yohanes 20 nomor 17? Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Coba buat Pak Pendeta. Bisakah Pak Pendeta membaca di dalam Kisah Para Rasul 4:27? Apa bunyinya di dalam Kisah Para Rasul 4:27? Dan tolong Pak Pendeta jelaskan kepada kami semua. 5K yang menonton ini. Coba Anda menjelaskan, Anda memberitakan itu kepada kami, coba. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27, coba dibaca. Kisah Para Rasul 4 ayat Coba. 23. 4 ayat 23. Sesudah dilepas Tuhan, pergilah Petrus dan Yohanes. Ya, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes, teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala. Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4:27. Oh, 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu. Yang hambamu yang apa itu? Yang engkau urapi.
urapi. Sesungguhnya Herodes dan Pontius Pilatus berserta bangsa-bangsa. Mereka berkumpul melawan hambamu yang kudus yang engkau urapi. Berarti di situ Yesus hamba. Siapa hamba, siapa engkau di situ? Coba. Ada dua keberadaan. Coba Anda jelaskan itu. Coba silakan. Hambamu yang kudus yang engkau urapi. Coba Anda jelaskan itu. Coba silakan. Ya, kalau Yesus itu Mesias yang diurapi, ya hamba yang diurapi, Allah memuliakan dia. Jadi mereka melawan dia itu, yaitu Allah. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 20, 1 Yohanes 5 ayat 20 itu, dia itu Allah sendiri. Jadi mereka yang lawan itu Allah. Ya, anak Allah. Yesus itu anak Allah, dia Allah sendiri. Jadi yang Herodes lawan, ya, bukan manusia biasa yang mereka lawan. Begitu. Nah, sebenarnya siapa Yesus ini? Ya. Alkitab sudah katakan bahwa dalam Kolose 2 ayat 9, sebab di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kalau ini kan Herodes dan siapa ini? Pontius Pilatus ini. Mereka hendak mau menyalibkan dia. Yang mereka lawan ini secara jasmania Yesus, tapi seluruh kepenuhan dalam diri Yesus itu kealahan. Jadi mereka lawan Allah. Begitu. Nah, Yohanes 8:58, Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah ini, Yesus telah ada. Pada Abraham itu jauh sebelum 14 keturunan baru ada Yesus. Tapi Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Jadi kalau siapa Yesus, ya dialah Allah, dialah Tuhan. Ya, bahkan kalau 1 Petrus 1 ayat 18, 19, dan 20, dia itu sudah ada sebelum dunia ada. Dia telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Nah itu. Jadi bahkan di dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Yesus ini memiliki gelar-gelar yang ini, penasihat ajaib, ya. Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah ini seturut dengan yang namanya kuasa Allah ada di dalam anaknya Yesus. Begitu Pak Loding. Anda ini kok bicara bagaimana ya? Kok saya bingung dengan apa yang Anda sampaikan. Pak Pendeta, di dalam Kisah Para Rasul 4:27, bentar saya buka ya, KPR 4:27. Di situ kan bunyinya seperti ini Pak Pendeta. Ya, bunyinya seperti ini nih. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus berserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Ini sudah jelas, berarti Yesus itu adalah hamba. Belum dikuatkan dalam Kisah Para Rasul 3:13. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Dia hanya seorang hamba. Ketika gelar kita, ketika status kita menjadi seorang hamba, berarti kita punya Tuhan. Makanya Yesus itu punya Tuhan. Sehingga Yesus mengatakan apa? Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini,
hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Tuh, di dalam Matius 23 nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapa, yaitu yang di sorga. Yesus, apakah Bapa yang di sorga itu Bapa aku dan Bapa kamu juga? Kata Yesus, iya. Di dalam Yohanes nomor 20 ayat di dalam Yohanes 20 nomor 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus, tapi kata Pak Pendeta, kamu Tuhan. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba. Tapi banyak orang yang memanggil kamu Tuhan. Maka apa kata Yesus dalam Matius 7, 21, 22, sampai 23? Jika kalian memanggil aku Tuhan, 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 bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namamu, berdiskusi dengan Lodi memakai namamu, apa kata Yesus di nomor 23? Enyalah kau dari hadapanku, sang pembuat kejahatan. Yesus mengusir. Masa akhir-akhir Pak Pendeta diusir oleh Tuhan Pak Pendeta sendiri? Bagaimana bisa? Bukannya kata Pak Pendeta kamu dan Bapa adalah satu. Apa kata Yesus dalam Yohanes 5 nomor 26? Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan anaknya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bapa punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Tapi Pak Pendeta menjelaskan bahwa satu. Oh, karena mereka setara. Bagaimana setara? Di dalam Yohanes 13 nomor 16, utusan tidaklah lebih tinggi daripada pengutusnya. Kenapa Anda selalu memberitakan Injil? Kenapa Anda selalu memberitakan berita Tuhan? Anda memberitakan Bible, tetapi pemberitaan Anda itu bertentangan dengan yang tertulis dalam Bible. Coba, kenapa berbeda begitu? Coba Pak Pendeta, di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Itu yang Anda jelaskan kepada saya pakai dalil. Saya harap pakai dalil. Bagaimana cara kita janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Bagaimana cara kita percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus menurut Yesus? Silakan. Dan saya minta dalilnya. Coba, silakan. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada Allah? Bukan mengapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Yesus. Kan? Percaya kepada Allah sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Dan mana dalilnya? Iya. Itu. Silakan. Kenapa kita harus percaya kepada anaknya? Yang pertama, ya, manusia itu telah berdosa. Manusia itu tidak bisa menebus kesalahannya sendiri. Kesalahannya tidak bisa ditebus dengan kesalahannya sendiri. Berbuat baik pun bukan berarti dia bisa menebus kesalahannya. Tidak bisa. Nah, Alkitab sudah bilang begini, Kolose 1 ayat 14. Kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Yang pertama, Yesus itu menebus. Yang kedua, kita mendapat pengampunan. Non, tabonya, tenai larang denya, asih banget konya. Berarti dia Yesus Tuhan punya. Ale sama-sama Kristen sampai jam 2. Kepada Bapa. Inde tole lemangan babi bang. Dan sampai ke sana. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Yesus itu adalah wujud Allah di bumi. Wujud Allah. Karena keselamatan itu hanya bisa dikerjakan oleh Bapa. Ya. Keselamatan bisa dikerjakan oleh Bapa untuk manusia di bawah kolong langit ini. Begitu. Di dalam bagaimana? Begini Pak Pendeta, begini. Ya, lanjut. Masih jelaskan, masih apa? Ya. Lanjut. Keselamatan itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah.
melalui Yesus Kristus itu. Kenapa kenapa Yesus itu diutus? Karena Yesus itu adalah anak Allah yang lewat darahnya kita dapat ditebus. Dulu di zamannya Taurat, darah anak domba itu sebagai penebusan, sebagai tebusan, sebagai pengampunan dosa. Nah, di zaman kasih karunia, di zaman perjanjian baru, hanya darah Yesuslah kita mendapat perdamaian. Darah Yesus. Makanya 1 Yohanes 7 ayat 7 dikatakan, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi Yesus diutus Bapa untuk mati untuk manusia. Makanya dikatakan, aku datang melayani, bukan untuk dilayani. Yesus tahu diri bahwa dia datang untuk melayani. Makanya dia tidak berbuat apa-apa. Karena dia datang untuk melayani manusia. Dia memberi nyawanya, memberi darahnya sebagai tebusan. Itu kehendak Bapa. Dan Yesus tahu bahwa bukan kehendak dia yang jadi, tapi kehendak Bapa. Itu doa di Taman Getsemani. Karena dia tahu bahwa manusia itu perlu dan butuh keselamatan itu. Kalau manusia itu berbuat baik, selamat, berarti tidak perlu Yesus datang. Nah, Yesus tahu bahwa berbuat baik pun tidak akan menyelamatkan manusia. Tapi di ajarannya Pak Loding kan itu berbuat baik selamat. Tapi di ajaran Kristen beda. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8 itu beriman. Beriman kepada Yesus, itulah yang selamat. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pak Pendeta, begini Pak Pendeta. Ya izin sedikit Pak Pendeta. Ya Anda berbicara dari tadi itu hanya kekosongan belaka. Makanya Dola tadi mengatakan bahwa Pak Pendeta itu kalau berbicara itu takut hilang perpuluhan. Kenapa Anda tidak, yang saya minta tolong Anda menjelaskan pakai dalil. Bukan pakai penafsiran Anda sendiri. Begini Pak Pendeta ya. Makasih Bunda. Begini. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yesus, kita percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Bukan kenapa kita harus percaya Allah, kenapa kita harus percaya Yesus, bukan. Yang saya tanyakan, kita percaya Allah Bapa sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Kalau kita tanya pendeta, pasti putar-putar dari mai laki sampai orang pung laki. Kalau kita tanya pendeta, itu akan dia mulai membaca dari Matius sampai cap tikus. Mutar-mutar kiri kanan. Hanya sampai netizen bertengkar di bawah itu. Begini Pak Pendeta, saya injili Anda malam ini. Begini cara menginjili jemaat itu begini. Di dalam Yohanes 14 nomor 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yesus, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Yesus, terus percaya kepada kamu sebagai apa? Oh, percaya kepadaku sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Jikalau kita sudah percaya Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi,
dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang diceritakan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Selesai. Yesus, apakah kamu dan Allah Bapa itu satu? Tidak. Bapa punya hidup sendiri, aku punya hidup sendiri. Yesus, apakah kamu dengan Bapa itu adalah setara? Tidak. Utusan tidaklah lebih tinggi daripada pengutusnya. Yesus, terus kita berdoa kepada siapa? Bingung kita. Diajarkan kepada pendeta berdoa kepada kamu, sementara diajarkan oleh orang Islam berdoa kepada Bapa. Maka apa kata Yesus? Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini. Hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Yesus, Bapa yang di sorga itu Bapa aku dan Bapa kamu juga. Iya, Bapa kita berdua. Dalilnya mana? Yohanes 20 nomor 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Coba. Terus kenapa Pak Pendeta mengajarkan kepada jemaat bahwa Yesus adalah Tuhan? Sementara Matius 12:15 Yesus hamba Tuhan. Oh, karena dia punya duinatur, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Tertulis di mana? Tertulis di mana? Coba tertulis di mana? Begini Pak Pendeta ya. Kita jujur-jujuran saja ya. Saya butuh kejujuran Pak Pendeta. Saya butuh kejujuran. Bisa bacakan Yohanes 3 nomor 2? Pak Pendeta, kita sama-sama baca Yohanes 3 nomor 2. Boleh? Baca. Silakan. Yohanes 3 nomor 2. Kita setengah jam lagi. Yohanes 3. 10 menit lagi ya. Karena kami Oh, ada 10 doa. menit lagi. Siap. 10 menit lagi Pak Pendeta. Yohanes 4 ayat 8. Buka. Yohanes 3 nomor 2. Yohanes 3 nomor 2. Yohanes 3 nomor 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus berkata, Rabi, tahu bahwa engkau datang sebagai guru dan diutus Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nah, pada waktu itu datanglah Nikodemus kepada Yesus. Itu ceritanya Yesus dengan Nikodemus. Waktu malam Nikodemus datang kepada Nikodemus, maka Nikodemus mengatakan begini, Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Allah tidak menyertai, jika Tuhan tidak menghendaki. Kalau di dalam Islam, jika Allah tidak menghendaki maka tidak akan bisa. Nah, di dalam Yohanes 3 nomor 2, di situ Nikodemus mengatakan, Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Allah tidak menyertai. Saya tanya sama Pak Pendeta. Jika Allah tidak menyertai kepada Yesus, bisa tidak Yesus membangkitkan Lazarus? Bisa. Jika tidak bisa. Jika Allah tidak menyertai Yesus, bisakah Yesus menyembuhkan orang buta? Jika Allah tidak menyertai Yesus, bisakah Yesus memberikan 5.000 orang makan? Jika Allah tidak menyertai Yesus, bisakah Yesus merubah air menjadi anggur? Jika Allah tidak menyertai Yesus, bisakah Yesus mengobati orang lumpuh? Coba, silakan. Bisa tidak? Bisa. Bisa. Di mana dalilnya bisa? Jika Allah tidak menyertai Yesus, bisa tidak Yesus menyembuhkan orang buta? Pak Pendeta bilang bisa. Mana dalilnya? Coba. Saya minta. Mana dalilnya? Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Silakan kita buka sama-sama. Markus 16 ayat 16. Oke, bagus nih. Markus 16 ayat 16. Lalu ia berkata kepada pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil ke segala siapa yang percaya akan dibaptis,
Siapa yang percaya Astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim. Nyambungnya di mana Pak Pendeta? namaku. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pertanyaan saya merujuk kepada Yohanes 3 nomor 2. Ketika Nikodemus bertemu dengan Yesus, maka Nikodemus mengatakan, "Guru, kami tahu engkau diutus oleh Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Allah tidak menyertai." Kalau Allah tidak menyertai Yesus, maka Yesus tidak bisa membangkitkan Lazarus. Jika Allah tidak menyertai Yesus, maka Yesus tidak bisa menyembuhkan orang buta. Jika Allah tidak menyertai Yesus, maka Yesus tidak bisa menyembuhkan orang lumpuh. Yesus tidak bisa merubah air menjadi anggur. Yesus tidak bisa memberikan 5.000 orang makan. Karena kenapa? Karena Yesus mengatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku." Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Siapa yang berkehendak, yang melakukan ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus memberikan 5.000 orang makan. Coba baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Silakan. Baru Pak Pendeta jelaskan, baru terserahlah. Silakan. Dengar dulu baru bantah. Bagaimana belum dengar langsung bantah? Tidak nyambung. Coba baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Di situ yang nyambung. Saya baca dulu supaya baru dengar ya. Jangan bilang tidak nyambung. Oke. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Nama Yesus di situ. Ya aku, karena Yesus yang berbicara. Apakah Yesus bisa semua murid-murid Yesus, ya, termasuk saya murid Yesus, ya, karena saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, sebagai kuasa anak Allah. 1 Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu akan melakukan mujizat-mujizat demi nama Yesus. Maka nama Yesus, makanya mengusir setan dengan nama Yesus, menyembuhkan orang sakit dengan nama Yesus, memberkati keluarga, rumah tangga dengan nama Yesus, memberkati TikTok pakai nama Yesus untuk beritakan Injil, memberkati Pak Loding pakai nama Yesus, ya, memberkati Pak Loding dan keluarga dan anak-anak cucu-cucu pakai nama Yesus, memberkati mobil, kendaraan, semua pakai nama Yesus, menyembuhkan orang Bukan yang itu poinnya. Bukan itu poinnya Pak Pendeta. Coba Pak Pendeta baca. Oke, Pak Pendeta baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dulu. Terakhir coba. Apa bunyinya? Kisah Para Terakhir. Rasul 2 nomor 22. Iya, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba. Coba. Yang Pak Pendeta sebut tadi semua itu saya terima nih, saya tampung nih. Kan? Menyembuhkan memakai nama ini, menyembuhkan memakai nama ini, menyembuhkan. Oke, coba baca. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Bintang. Hari saya dengarkan perkataan aku yang maksud dialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda dilakukan Allah dalam perantara Dia di tengah-tengah kamu, seperti kamu tahu. Wahai orang-orang Israel, Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui pelantaraan siapa? Perantara siapa? Yesus.
Yesus selesai. Berarti segala sesuatu yang Yesus lakukan, yaitu mujizat itu dilakukan oleh Bapa dengan izin Bapa melalui pelantaran Yesus. Agar ketika Yesus melakukan mujizat itu, supaya orang percaya bahwa dia diutus oleh Allah. Makanya tadi Nikodemus mengatakan, Guru, kami tahu engkau diutus oleh Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Allah tidak menyertai, jika Allah tidak menghendaki. Makanya dalam Yohanes 11:42, ketika Yesus selesai membangkitkan Lazarus, maka Yesus mengadakan ke langit dan Yesus mengatakan, ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus pengen dipercaya agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sebagaimana dalam Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saya tanya sama Pak Pendeta. Di dalam Bible, Yesus pengen dipercaya sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Menurut Yesus. Menurut Yesus, ya utusan Tuhan. Utus. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Mana Tuhan? Datanya mana? Kalau ada saya siap baptis pakai air panas. Di mana? Kalau ada saya siap baptis pakai air panas. Tidak ada. Tidak ada. Aduh, banyak. Saya kira saya cukup, Pak Host. Terima kasih, Pak. Siap. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Siap, Pak Pendeta. Mohon maaf juga ya kalau ada kata-kata. Baik. Dia sudah. Ya. Oke.